Bab 5706. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Sepertinya bertahun-tahun telah berlalu. Sepertinya hanya ada beberapa hari yang lalu. Saat Muyun membuka matanya lagi. Itu masih di aula, tetapi cahaya emas Buddha menghilang. Di satu sisi, si Chaoyun juga membuka matanya saat ini, dan berkata dengan ekspresi terkejut, sungguh menakjubkan, metode Buddhis sungguh tak terduga. Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, perkembangan rumah Tao telah meningkat. Si Chaoyun berkata dengan heran, kali ini, kami telah mencapai 5.900 kursi. Biksu Huijue tidak berbicara omong kosong, ini benar-benar kesempatan bagus. Dia memiliki 5.200 rumah Tao, dan mungkin diperlukan setidaknya beberapa dekade atau ratusan tahun untuk mencapai 5.900 rumah. Tapi sekarang, sudah selesai. Dan setelah menerima baptisan cahaya Buddha, dia merasa sepertinya telah mengalami perubahan besar. Si Chaoyun memandang Muyun dan tidak bisa menahan tawa, bagaimana denganmu? Berapa banyak jalan yang telah dibuka oleh pemerintahan Tao? Muyun tersenyum dan berkata, 7.000. Ketika si Chaoyun mendengar ini, senyuman di wajahnya tiba-tiba menegang. 7.000. Si Chaoyun menelan ludahnya, dan tersenyum malu, jangan menggoda. Nyata, Muyun berkata dengan serius, mungkin, saya memiliki hubungan dengan agama Buddha. Saat diselimuti cahaya Buddha dan berjalan di antara dunia yang luas, Muyun dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuhnya. Itu adalah pendakian yang sangat cepat, seolah-olah itu adalah diri yang lain, berlari kencang, seperti naga dalam 9 hari. Bahkan, jika cahaya Buddha ini tidak menghilang, Muyun merasa bahwa rumah Tao-nya mungkin bisa melampaui 8.000. Karena kegembiraan Taoisme si Chaoyun sendiri yang mencapai 5.900 kursi, ia menghilang. Dia adalah Raja Iblis. Sejak zaman kuno, pemerintahan Tao mana yang telah membentuk lebih dari 1.000 Raja Iblis Tao, bukankah ini unik? Si Chaoyun merasa bahwa dia adalah salah satu penjahat terkemuka di Gunung Suci Konfusianisme. Tapi bagaimana dia bisa menjadi begitu biasa di depan Muyun? Keduanya berjalan keluar aula bersama-sama. Di antara banyak kuil Buddha, di sebuah alun-alun, saat ini terdapat ratusan toples kosong yang bertumpuk. Tuan Huijue dan lelaki tua labu itu, yang sangat mabuk, berbaring bersama. Tuan Huijue, Muyun melangkah maju dan berteriak dengan sopan. Meskipun biksu gendut ini terlihat biasa-biasa saja, kali ini hal itu benar-benar menyelamatkannya dari banyak masalah. Menembus level 6001 tidak hanya dilewati secara langsung. Bahkan level 7.000 telah berlalu. Untuk promosi ini, dia harus membunuh setidaknya 10 Fang Feiyu untuk melakukannya. Tetapi Tuan Huijue sedang berbaring telentang, mendengkur keras, dan lelaki tua di sisi labu itu juga pipinya memerah. Saya tidak tahu mengapa. Muyun berkata tanpa daya, labu tua ini benar-benar bersedia membayarnya. Lalu apa? Tunggu saja. Menunggu beberapa hari. Penatua Hulu adalah orang pertama yang bangun, menggelengkan kepalanya, tidak tahu di mana dia berada. Biksu Huijue terbangun, jubah tuanya, wajahnya yang gemuk, dan matanya terpejam. Bangun, melihat keduanya terbangun, Muyun maju, berjongkok di depan Guru Huijue, dan berkata sambil tersenyum, Guru Huijue, cahaya Buddha yang melintasi orang-orang sungguh luar biasa, lihat, tempat indah apalagi yang ada di keluarga Buddha Anda, maukah kamu memperkenalkan kami? Hilang. Kata Huijue dengan sangat sederhana. Dahi, Muyun tersenyum dan berkata, jangan seperti ini, Tuan Huijue, apa yang kamu butuhkan, junior akan mencoba yang terbaik untuk membantumu melakukannya. Mendengar ini, Huijue tertawa dan berkata, wanita, dermawan ini memiliki hubungan yang baik dengan saya. Jika dia bersedia menghabiskan malam yang baik bersama Xiao Sheng pasti dapat membantu kalian berdua melangkah lebih jauh. Muyun tersenyum gemetar. Ketika si Chaoyun mendengar ini, dia memutar matanya. Biksu gendut ini sama sekali tidak terlihat seperti biksu. Orang tua labu menemukan sup yang menenangkan, Bubululu menghabiskannya, menggelengkan kepalanya, memandang biksu Huijue, dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan Huijue, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tinggalkan hari ini tripod tembaga dupa. Guru Huijue tersenyum dan berkata, ini adalah dunia Sumeru yang berevolusi dari Tian Xiang Koperding. Waktu di sini berbeda dengan waktu di dunia luar.
Jika kamu berlama-lama di sini akan membuat jiwa dan ragamu merasa frustasi dengan ruang dan waktu di luar. Mu Yun segera berkata, Tuan Huijue, kalajengking pasir merah itu tersegel di pasir. Kenapa? Apakah kamu ingin melepaskannya dan bermain dengannya? Tuan Huijue memandang Mu Yun sambil tersenyum. Tentu saja tidak, biarkan ia bermain. Beberapa orang tidak cukup untuk membuat pria besar itu menyumbat giginya. Scarlet Sands Scorpion sangat bisa dikendalikan oleh orang-orang. Dalam larangan itu adalah hasil terbaik. Ketika Guru Huijue mengatakan ini, dia tersenyum dan berkata, kuali perunggu dupa itu sendiri adalah harta Buddha saya. Anda datang secara kebetulan, dan Anda membangunkan saya secara kebetulan. Ini adalah takdir kita. Sekarang, biarkan aku membawamu keluar. Kata-kata Guru Huijue jatuh, dan dengan lambaian telapak tangannya, kabut di sekitarnya menyelimuti, dan keempat sosok itu bersinar. Seperti sesaat, muncul kembali. Keempatnya sudah berada di aula sebelumnya. Di aula, tidak ada apa-apa, hanya tripod perunggu di tanah, berdiri dengan tenang dan sunyi. Biksu Huijue berdiri di sana, dalam keadaan kesurupan. Kilatan ini, berapa tahun? Di matanya yang sipit dan kecil, ada sedikit nostalgia. Tuan Huijue, Penatua Hulu segera tersenyum dan berkata, ini adalah reruntuhan medan perang kuno. Kamu pasti lebih familiar dengan tempat ini. Ayo pergi bersama. Familiar, biksu malang itu memang familiar. Biksu Huijue tersenyum dan berkata, kalian bertiga, apa yang harus kalian lakukan? Biksu Hua, masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Hei, Tuan Guru, bawalah aku bersamaku, aku akan membantumu. Orang tua labu itu segera berkata. Namun, Tuan Huijue melambaikan tangannya, dan tripod perunggu di tanah berubah menjadi seukuran tamparan dan disingkirkan olehnya. Kemudian Tuan Huijue melangkah keluar, dan dalam beberapa kilatan, sosok itu menghilang ke tanah. Lari cepat, Penatua Hulu ingin mengejarnya, tetapi dia tidak tahu kemana harus pergi. Sayang sekali. Orang tua Hulu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi menyesal, jika kita bisa mengikuti biksu gendut ini, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Berbalik, lelaki tua labu itu memandang Mu Yun dan si Chao Yun, dan merasa iri, kalian berdua, kalian benar-benar mendapat banyak hal. Melihat Mu Yun, labu tua itu berkata, apakah ada 7.000 rumah Tao? Kamu ingin menyerang 9.000 kursi. Kejutan lebih dari 9.000. Oh, orang tua labu itu tersenyum dan berkata, bocah bau, ambisimu tidak kecil. Namun, Mu Yun berkata, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus selalu mencobanya. Dikatakan bahwa Kaisar Ilahi dan tak bertuhan semuanya berada di atas 9.000 kursi, dan Kaisar Ilahi bahkan berada pada batas 9.999. Siapa yang kamu dengarkan? Kata lelaki tua labu itu dengan ekspresi terkejut. Anda, petik 2. Orang tua labu itu menebas, menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak mungkin menjadi. Aku, Mu Yun memandang labu tua itu, hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Mu Yun menatapnya dengan sedikit berbulu, dan lelaki tua labu itu segera berkata, jangan bicara omong kosong, aku tidak bisa bicara omong kosong padamu. Pembukaan Istana Tao tidak ada hubungannya dengan manusia tanpa langit, Kaisar Tuhan, dan Mao. Orang tua Hulu terbatuk, dan berkata dengan wajah serius, saya tidak bisa mengatakan bahwa Mao tidak punya apa-apa. Saya membaca dari catatan kuno bahwa menjadi Kaisar Dewa tidak berarti Anda dapat melakukannya dengan 9.999 hanya 18 Kaisar Dewa yang muncul sejak zaman kuno. Adapun yang tanpa surga, untuk mencapai tingkat yang tanpa surga, selama pemerintahan Tao melebihi 1.000, masih ada harapan, tetapi jika melebihi 9.000, itu mungkin lebih besar lagi. Tetapi bukan berarti jika kurang dari 9.000, ia akan mati lemas, dan tidak mungkin mencapai level itu. Mu Yun mengangguk, Hulu tua tahu banyak. Hahaha, selama bertahun-tahun, aku telah menggali begitu banyak kuburan, dan aku tahu banyak. Penatua Hulu tersenyum dan berkata, yang disebut 10 yang tak surgawi sedikit lebih kuat daripada yang tak surgawi lainnya. Jika Anda ingin saya mengatakannya, itu seperti Kaisar Dewa setengah langkah. Tentu saja, dari 10 orang itu, ada yang setengah langkah, ada yang setengah langkah besar, ada yang setengah langkah kecil, tidak masalah.
Untuk menggunakan analogi yang paling sederhana, Kaisar Dewa itu setingkat 100, sempurna. Tak ada surga berada di antara tingkat 99 dan 100, hanya kurang dari satu tingkat, tetapi kesenjangan kurang dari satu tingkat adalah seperti kesenjangan. Alam ilahi tanpa surga lainnya dianggap berada di tingkat ke-9 hingga 99. Dibandingkan dengan 10 dewa tanpa surga, ini juga merupakan kesenjangan yang besar. Orang tua hulu tersenyum dan berkata, kalian berdua hanya setingkat Raja Tao. Jalan mereka yang menjadi kaisar dan mereka yang menjadi kaisar masih panjang. Namun, jika Anda berada di level Dao King, dan Dao Mansion telah cukup terbuka, dan Anda melangkah ke level Dao Emperor, mungkin jalannya lebih baik. Labu tua itu berkata, ayo pergi, ayo kita bertiga, pergi ke tempat lain, menurutku di sini, pasti melibatkan karakter yang sangat menakutkan di masa banjir. Seandainya, jika itu adalah tempat jatuhnya Si Kong, maka, hasilkan banyak uang. Mendengar ini, Mu Yun juga terlihat sedikit berharap. Pada dasarnya tidak mungkin melepaskan tanah tempat dia jatuh. Namun, jika itu melibatkan dewa-dewa Tao tingkat dunia nyata dan di atasnya, serta tingkat guru Tao dan Raja nyata, ini juga merupakan peluang besar. Ketiganya bersiap meninggalkan tempat itu. Namun saat ini, di luar gerbang istana, tiba-tiba beberapa sosok masuk dari luar. Pemimpinnya tinggi, mengenakan baju besi merah, yang menonjolkan tubuhnya yang perkasa dan luar biasa, dengan sedikit suasana konfusianisme seperti dewa perang. Melihat sekelompok orang ini, labu tua itu samar-samar merasa bahwa itu tidak terlalu aman, jadi dia mundur sedikit dan berdiri di sebelah kiri Mu Yun. Mu Yun melihat ke beberapa orang, tapi tanpa melihat terlalu banyak, dia hendak pergi bersama si Cao Yun. Tunggu sebentar. Pemuda berbaju merah berkata, apa yang kamu temukan di sini? Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Oh, pemuda berbaju merah segera bertanya, selain kamu, siapa lagi yang ada di sini? Orang-orang dari Great Sun Valley ada di sini, kita bertemu, tetapi yang lain, saya tidak tahu. Dengan mengatakan itu, Mu Yun berbalik dan bersiap untuk pergi. Dan masih banyak lagi, apakah kamu sudah selesai? Mu Yun memandang pemuda berbaju merah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kita ini apa? Pemuda lapis baja merah tercengang oleh serangan Mu Yun. Lancang, di samping pemuda itu, pria kekar lainnya dengan otot menonjol bersenandung, apakah kamu mendekati kematian? Saya pikir Anda sedang mendekati kematian. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin menanyakan sesuatu, kamu harus memiliki sikap yang lebih baik. Siapa yang akan kamu tampilkan sebagai Raja Surgawi dan Lao Su? Ada baiknya menjawab dua kalimatmu dengan sabar, jangan tampil di depanku. Mengatakan itu, Mu Yun menarik si Cao Yun dan pergi. Bocah bau. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari belakang. Mu Yun berbalik dan meraihnya dengan satu tangan. Bang! Suara benturan pelan terdengar. Telapak tangan pemuda kekar dan telapak tangan Mu Yun terbanting bersamaan. Mata Mu Yun menjadi dingin. Pergi ke neraka, pemuda kekar itu mendengus dingin, telapak tangannya bergerak kencang. Telapak tangan Mu Yun bahkan lebih kuat. Sebuah klik, wajah pemuda tegap itu berubah, tulang sikunya menembus daging dan darah, seluruh orang menjerit, dan sosok itu mundur beberapa langkah. Segera, orang lain di samping pemuda lapis baja merah menawarkan senjata Tao mereka satu demi satu, menatap Mu Yun. Ini belum berakhir, kan? Mu Yun memandang beberapa orang dan mencibir, meskipun saya tidak tahu siapa Anda, jangan berada di depan saya, seperti bos langit, anak kedua Anda. Pemuda berarmor merah berkata dengan ekspresi muram. Siapa namamu? Bukan urusanmu. Pada saat ini, si Cao Yun dan lelaki tua hulu, yang berdiri di belakang Mu Yun, semuanya menunggunya. Orang tua hulu selalu siap, tetapi ketika situasinya tidak baik, dia mulai melawan dan melarikan diri. Si Cao Yun selalu siap, begitu Mu Yun bergerak, dia juga langsung bergerak. Pemuda berbaju merah berkata dengan acuh tak acuh, namaku Qi Yuanju. Qi Yuanju, si Cao Yun tertegun dan berkata, Qi Yuanju dari klan naga bumi lapis baja merah. Qi Yuanju memandang si Cao Yun dan mengangguk. Segera, si Cao Yun melihat ke arah Mu Yun dan berkata, ras naga lapis baja merah adalah kekuatan super. Qi Yuanju ini, saya telah mendengar namanya. Di atas 7.000 rumah Tao, dia adalah monster. Lebih dari 7.000 kursi. Mu Yun memandang Qi Yuanju,
dan ada kilatan cahaya di matanya. Raja Tao yang mengerikan dari 7.000 tempat tinggal Tao. Jika ini dibantai, apakah Anda harus memperbaiki pemerintahan Tao Anda sendiri dan nasib Anda sendiri? Qi Yuanju memandang Mu Yun dan berkata, saya hanya tidak mengerti etiketnya. Kata-katanya cukup menyinggung, dan saya akan meminta maaf. Orang yang menyakitiku dengan tanganmu juga salahnya sendiri. Qi Yuanju lalu berkata, selamat tinggal. Karena itu, Qi Yuanju membawa beberapa orang dan meninggalkan tempat itu. Melihat adegan ini, Mu Yun menghela nafas. Si Chaoyun menghela nafas lega. Kasihan, Mu Yun menghela nafas dan berkata, orang ini, dia tampak seperti sedang melihat orang dari lubang hidungnya sekarang, kenapa dia tiba-tiba menjadi lunak? Apakah kamu benar-benar ingin melawannya? Si Chaoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, meskipun ras naga lapis baja merah adalah negara adidaya, jauh lebih buruk daripada gunung suci Konfusianisme kita, Yuanju merah ini adalah penjahat yang benar-benar tak tertandingi. Sekarang kediaman Tao Anda telah mencapai 7.000 kursi, Anda mungkin tidak bisa melawannya. Mu Yun tersenyum dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Si Chaoyun lalu berkata, jangan percaya. Apa yang saya katakan itu benar. Kamu belum melihat seperti apa pukulanku sekarang, bagaimana kamu tahu kalau aku mungkin tidak bisa bersaing? Mu Yun tersenyum dan berkata, 7.000 tempat tinggal Tao sangat berbeda dari 6.000 tempat tinggal yang baru saja tiba. Aku sudah menantikannya sekarang karena rumah Tao telah mencapai 8.000, dan rasanya seperti 9.000. Si Chaoyun menghela nafas tak berdaya, dan ada banyak rasa iri di matanya. Saya benar-benar ingin membuka pikiran Anda dan melihat bagaimana Anda telah berkultivasi ke tingkat ini. Si Chaoyun berkata tanpa daya, dan kecepatan peningkatan tubuh Anda terlalu cepat. Mu Yun tersenyum dan berkata, karena aku jenius. Potong, mereka bertiga meninggalkan tempat ini dan terus berkeliaran di pagoda kuno ini. Mu Yun memandang lelaki tua labu itu dan berkata, aku belum bertanya padamu, bagaimana kamu bisa memasuki kuali tembaga Tianxiang sebelumnya? Sama seperti kamu, orang tua labu itu berkata, saya tiba lebih dulu. Ketika saya melihat kuil Buddha ini, saya masuk. Saya menemukan kuali perunggu itu luar biasa, jadi saya masuk dan mencarinya. Apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus? Hei, orang tua labu itu tersenyum dan berkata, aku menemukannya. Melihat ekspresi gembira di wajah lelaki tua itu, dia tahu bahwa lelaki tua ini pasti telah memperoleh banyak manfaat sebelumnya. Mu Yun lebih tahu, hampir mustahil bagi lelaki tua labu itu untuk memuntahkan harta karun yang telah digalinya. Sampai hari ini, Mu Yun masih ingat bahwa ketika Yuexi merampok tas penyimpanan lelaki tua labu itu, lelaki tua berwajah labu itu seperti selir yang berduka. Mereka bertiga pergi bersama. Sisi lain, Qi Yuanju juga pergi bersama beberapa orang kepercayaannya. Yuanju, anak itu terlalu sombong. Pemuda kekar itu berkata dengan tidak puas, saya baru saja menanyakan beberapa patah kata kepadanya, dan saya masih marah. Mendengar ini, Qi Yuanju berkata dengan acuh tak acuh, Jiao Zong, jika kamu begitu tidak tahu apa-apa tentang kedalaman dan ketinggian, cepat atau lambat kamu akan mati di mulutmu. Kali ini, reruntuhan medan perang kuno awalnya digali oleh 5 kekuatan tertinggi dan tertinggi kita di 100 alam hukum utara. Siapapun yang bisa memasuki tempat ini bukanlah Raja Iblis. Dan ada banyak orang jenius di alam kaisar. Qi Yuanju berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu pikir kamu adalah manusia sekarang? Ada lebih dari 4.000 istana Tao, dan mereka memang kuat, tetapi ada banyak orang yang lebih berkuasa di sini daripada kamu. Ketika Jiao Zong mendengar kata-kata itu, dia menundukkan kepalanya. Dia sangat berbakat dan selalu tidak patuh pada orang lain, tapi dia sangat patuh pada Qi Yuanju. Qi Yuanju, meskipun dia hanya berada di ranah Daowang sekarang, dia dibudidayakan oleh para tetua di klan sebagai penggantinya. Baik itu kekuatan, bakat, atau temperamen, Qi Yuanju adalah yang terbaik. Qi Yuanju melanjutkan, belum lagi Li Huo Tianfu, Gunung Sengru, Da Sengmu, Ding Tianzong, dan Xing Yuegu, ada lebih dari 8.000 pelaku kejahatan di istana-istana Tao itu, dan negara besar lainnya. Ada juga banyak negara adidaya, dan pemerintahan Tao telah melampaui batas 7.000. Melihat ras naga lapis baja merah kita, termasuk wilayah ras naga bumi lapis baja merah kita, semua pihak, besar dan kecil, Qi Yuanjuku memang yang pertama di alam yang sama dan yang pertama di generasi yang sama,
Tapi, ini. Hatimu yang sombong. Saat pemuda berpakaian hitam itu menunjukkan niat membunuhnya kepadamu barusan, aku merasa rumah Tao-nya juga mencapai 7.000 kursi. Apa? Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka semua tampak heran. Apa konsep pemerintahan Tao yang melebihi 7.000 kursi? Di 100 alam hukum utara, ada lebih dari 7.000 tempat tinggal Tao, dan mungkin totalnya tidak ada 20 tempat tinggal. Ini didasarkan pada 10.000 iblis dan karakter tingkat raja. Dao di atas, lebih dari 1.000 adalah potongan. Mereka yang bisa melebihi 7.000 pasti bukan orang biasa. Jiao Zong juga tercengang dan berkata, siapa orang itu? 5 kekuatan tertinggi, negara adidaya, saya belum pernah mendengar orang nomor 1 seperti itu. Jadi, jangan pernah meremehkan siapapun. Mendengar ini, beberapa orang mengangguk. Orang-orang dari Great Sun Valley ada di sini. Qi Yuanju bergumam, saya tidak tahu apakah Yang Qianfan ada di sini. Yang Qianfan, di lembah Dewa Matahari, ada seorang Raja Tao yang telah lama berdiri dan mempesona. Sebenarnya, kali ini, alasan mengapa 5 kekuatan tertinggi dan teratas akan membiarkan para pelaku kejahatan dari semua sisi berpartisipasi dalam perjalanan keruntuhan medan perang kuno di sini adalah karena mereka ingin mengasah pelaku kejahatan mereka sendiri. Raja Iblis tak tertandingi dari 8.000 kediaman Tao sangatlah langka. Ada kurang dari 10 orang di seluruh 100 alam hukum utara. Jika 400 dunia dijumlahkan, maka akan ada kurang dari 40 orang. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, mungkin ada kurang dari 100 orang di seluruh dunia kuno yang memiliki 10 hukum. Namun Anda harus tahu bahwa dunia kuno dengan 10 hukum adalah dunia nyata dengan triliunan makhluk. Karakter tingkat Raja Dao. Mari kita bicara tentang ratusan juta, hanya ada sedikit Raja Dao yang jahat, dan bahkan lebih sedikit lagi yang melampaui 8.000 Daofu. Hal ini selalu terjadi. Di puncak piramida, selalu ada segelintir orang yang mampu bertahan. Reruntuhan medan perang kuno. Wilayahnya sangat luas dan medannya selalu berubah. Muyun, Si Chaoyun, dan lelaki tua labu itu terus berkeliaran di area terlarang di pagoda kuno ini. Tuan Huijue tidak tahu kemana dia pergi, dan bahkan sarana yang ditinggalkan Lao Hulu secara diam-diam telah dihilangkan dan tidak dapat dilacak. Dalam kasus ini, labu tua tidak lagi mempedulikannya. Generasi kebijaksanaan, di kuil Suantian di masa lalu, itu jelas merupakan inti dari level inti. Meskipun Tuan Sikong telah meninggal, labu tua itu tahu bahwa kuil Suantian masih ada, dan saudara-saudari Sikong tidak boleh terprovokasi. Huijue ini, kalau asal-usulnya tidak sederhana, sungguh tidak mudah untuk ditangani. Lebih baik tidak bertanya terlalu banyak. Hari ini, ketiganya tinggal di kuil Buddha. Orang tua labu itu merosot ke tanah dan berkata dengan sedih, ada apa dengan semua bajingan ini? Ada begitu banyak kuil Buddha, pagoda, dan tidak ada yang seperti itu. Tikus emasku tidak menjawab, dan aku bahkan tidak dapat menemukan jejak burung pipit. Muyun juga duduk di samping, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tikus emas, burung pipit spiritual, selain keduanya, jika kamu memiliki yang lain, keluarkan. Mendengar ini, lelaki tua labu itu berkata dengan dendam di wajahnya, tikus pencari emas dan burung pipit pencari rohku, aku tidak tahu berapa banyak batu asal yang dikonsumsi setiap hari, mereka adalah hewan peliharaan terbaik dalam hal ini dunia untuk mencari harta karun emas, dan hal-hal lainnya. Karena saya belum bisa menemukannya, mungkin saja tidak ada roh lain di sini, dan mungkin juga mereka diambil terlebih dahulu oleh orang lain. Mendengar ini, Muyun mengangkat alisnya. Jika Anda menjalankan perjalanan kosong, maka itu tidak sepadan. Coba lagi. Muyun melihat keluar aula dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak mungkin tidak ada apa-apa, kan? Sebelumnya, sungguh luar biasa bertemu Guru Huijue di kuali tembaga Tianxiang. Karena hal aneh seperti itu telah terjadi, maka, seharusnya tidak ada lagi yang tersisa. Labu tua itu menghela nafas. Ledakan, dan saat ini, di luar kuil, terdengar suara, gemuruh yang menakutkan, dan suara itu memenuhi telinga mereka. Mereka bertiga melihat keluar aula dan melihat tempat terbuka yang jaraknya lebih dari 10 mil. Ada yang berkelahi, orang tua labu itu segera bersorak, dan segera mengeluarkan bayi seperti bola mata dan melemparkannya ke langit. Bayi bola mata itu menerobos langit dan menghilang ke langit. Kemudian, labu tua itu mengeluarkan cermin sederhana. Permukaan cermin dengan cepat menunjukkan pemandangan lebih dari 10 mil di depan.
Melihat pemandangan ini, wajah cantik si Chaoyun sedikit terkejut. Hal-hal baik dari labu tua berada di luar imajinasi. Dalam beberapa hari terakhir, si Chaoyun juga menemukan bahwa lelaki tua hulu memiliki bakat dan kekuatan luar biasa dalam menjelajahi situs bersejarah. Singkatnya, orang ini cukup menjadi nenek moyang pencuri makam. Tak lama kemudian, beberapa sosok muncul di cermin. Gu Churou. Si Chaoyun tampak kaget dan sangat terkejut, apakah dia Gu Churou? Mo Yun juga melihat wanita yang ditampilkan di cermin. Kelihatannya dingin dan indah, tapi terasa sangat dingin. Ini mirip dengan Qin Mengyao, tapi terkadang Qin Mengyao juga sangat panas. Saya tidak tahu apakah wanita ini dingin di luar dan panas di dalam. Gu Churou di Lembah Dewa Matahari, rumah besar Tao telah membuka lebih dari 7.000 kursi, yang setara dengan Qi Yuanju. Si Chaoyun berkata dengan wajah serius. Gu Churou tidak terkalahkan di medan perang kuno ini, setidaknya, kecuali beberapa orang, tidak ada yang mau memprovokasi dia. Siapa wanita gemuk yang bertengkar dengannya? Penatua Hulu berseru. Wanita gemuk. Mendengar tiga kata ini, Mo Yun dan si Chaoyun sama-sama menatap lelaki tua Hulu dengan ekspresi terdiam. Orang-orangnya montok. Si Chaoyun membantah, itu adalah ritme air Sui Yun Dongtian, dan itu juga monster di atas 7.000 rumah Tao. Sui Yun Dongtian adalah negara adidaya, dan juga sangat terkenal di 100 alam hukum utara. Sui Yun Liu memang sangat montok, mengenakan celana kulit yang menonjolkan kakinya yang ramping dan elastis, yang luar biasa bertenaga. Atasannya memakai rok yang jelas menonjol. Mengatakan lemak itu terlalu banyak. Negara adidaya berada di urutan kedua setelah 5 negara adidaya teratas. Di 100 alam hukum utara, jika 5 kekuatan tertinggi adalah harimau, maka negara adidaya adalah serigala. Sui Yun Liu dan rumah-rumah Tao lainnya melampaui level 7.000, dan bisa disebut sebagai sosok paling mempesona di Gua Sui Yun. Keduanya benar-benar akan bertarung. Wajah si Chaoyun penuh rasa ingin tahu. Gucu dan 2 orang dengan ritme air lembut, gaya bertarungnya sangat luar biasa. Keduanya adalah Raja Tao yang mempesona di atas 7.000 kursi, dan mereka berasal dari latar belakang yang luar biasa. Di dalam cermin kuno, pemandangan yang ditampilkan sangatlah luar biasa. Si Chaoyun juga terpesona beberapa saat. Dia bisa belajar banyak dari pertarungan monster yang sangat luar biasa. Mo Yun juga dengan cermat memperhatikan pertarungan antara keduanya. Ada sekitar 7.200 rumah Sui Yun Liu Dao, dan sekitar 7.400 rumah Gucu Judo. Meskipun hanya ada selisih 200 tempat tinggal Tao, bagi para jenius terbaik, ini sudah menentukan. Gu Churou selalu berada di atas angin, dan Sui Yun Liu harus bertahan dan melakukan serangan balik dari waktu ke waktu. Sudah lama, hei, jangan bilang, ritme aliran air ini montok banget, bukan gemuk, kata lelaki tua labu itu dengan licik. Mo Yun dan si Chaoyun benar-benar terdiam. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Namun kekalahan Sui Yun Liu telah diputuskan. Melihat bahwa Sui Yun Liu akan kalah. Tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, situasinya terbalik. Sui Yun Liu melakukan serangan balik dengan satu gerakan, langsung menimbulkan kerusakan parah pada Gu Churou, menusuk dada Gu Churou, dan darah mengalir. Sui Yun Liu ingin menebus pisaunya dan membunuh Gu Churou secara langsung, tetapi pada saat ini, di gambar cermin kuno, sesosok tubuh keluar dengan pistol, menusuk perut Sui Yun Liu dengan satu tembakan, dan menyelamatkan Gu Churou. Alur, labu tua itu mengutuk, tidak etis menggunakan tangan hitam. Yang mulia, si Chaoyun membuka mulutnya dan berkata, itu dekrit kekaisaran. Gongxiang Zhao adalah arogansi lembah matahari besar. Dia selalu bersama Gu Churou. Orang yang mengirim surat kepada Fang Feiyu sebelumnya adalah Gongxiang Zhao. Orang ini juga berada di atas 7.000 istana Tao. Mendengar ini, Mo Yun mengangkat alisnya. Gu Churou terluka dan terjatuh, dan ditangkap oleh pemuda lainnya. San Hao Chang. Si Chaoyun berkata dengan heran, mereka bertiga benar-benar bersama. Sekarang, sajak airnya menyedihkan. San Hao Chang adalah seorang kaisar Tao. Di dalam layar, perut Sui Yun Liu berlumuran darah, tumpah ke udara, dan sosoknya jatuh ke tanah, menghancurkan lubang sedalam ratusan kaki. Sui Yun Liu muntah darah. Tampaknya meskipun dia memenangkan pertarungan dengan Gu Churou, itu adalah kemenangan yang mengerikan. Terlebih lagi, setelah mengalahkan Gu Churou, dia ditembak berdasarkan dekrit kekaisaran, dan dia terluka parah.
Liu Liu, pada saat ini, dalam gambar, seorang wanita terbang keluar, mencapai depan Sui Yun Liu, dan buru-buru mengeluarkan ramuan dan memasukkannya ke dalam mulut Sui Yun Liu. Itu adalah seorang wanita dengan rok pendek berwarna kuning angsa, setengah jongkok di tanah, rambut panjangnya tersebar di kedua sisi bahunya, dan dia menopang Sui Yun Liu di tanah dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Yun Xiaoyu, ketika si Cao Yun melihat wanita muda dengan rok pendek berwarna kuning angsa, dia langsung terkesima. Mengapa dia ada di sini? Si Cao Yun tertegun dan berkata, bagaimana dia bisa bersama Sui Yun Liu? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Yun Xiaoyu yang kamu katakan, apakah itu murid Meng Zimo? Ya, itu dia. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya dan segera bangkit dan berkata, ayo pergi. Ah, si Cao Yun terkejut. Pokoknya itu murid istriku, tentu saja aku ingin menyelamatkannya. Hei, Mu Yun, jangan bodoh. Si Cao Yun buru-buru berkata, meskipun saya selalu curiga apa yang Anda katakan itu benar atau salah, sekarang jelas bukan waktunya untuk naik. Jangan pertaruhkan nyawamu sendiri demi wajah baik. Meskipun Gu Churou terluka, dekretnya masih ada, dan ada San Hao Chang, yang telah membuka 3.000 kediaman Tao untuk menjadi seorang kaisar. Kediaman Tao Anda memiliki 7.000 kursi, jadi Anda mungkin bukan lawan. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Sosoknya melintas dan menghilang. Si Cao Yun menghentakkan kakinya dan sangat marah sehingga dia segera mengikutinya. Penatua Hulu berdiri di sana, memikirkannya, dan mengikuti. Meskipun dia tidak bisa banyak membantu, Mu Yun siap mengambil tindakan. Untuk menyaksikan kegembiraannya, dia akan mendekat. Di daratan yang luas, candi Buddha, bangunan Buddha, dan pagoda tersebar di mana-mana. Di tanah terbuka, itu hancur karena pertempuran mengerikan antara dua Raja Iblis. Yun Xiaoyu duduk lumpuh di tanah, dengan air mengalir di lengannya, wajahnya pucat dan napasnya lesu. Pil Tao menggantungkan nyawanya pada Sui Yun Liu, tapi itu saja. Semuanya, San Hao Chang dan Raja Jahat yang dibawa oleh Gong Xiang Zhao dan Gu Churou mengepung mereka. Pada saat ini, dekret publik juga memberi Gu Churou obat mujarab untuk membantunya menstabilkan vitalitasnya. Sungguh aliran sajak air, San Hao Chang berkata dengan acuh. Tak acuh, saya benar-benar meremehkan Anda, saya meremehkan Anda Sui Yun Dongtian. Yun Xiaoyu memandang San Hao Chang dan berkata dengan getir, keterampilan apa yang kamu miliki untuk menindas lebih banyak orang daripada yang lain? Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan bertarunglah dengan kakakku. Sebutkan kata kakak. San Hao Chang dan beberapa orang mengangkat alis. Kakak tertua Yun Xiaoyu adalah Yun Aning, jenius langit paling berkilauan di lembah Xingyue. Awan yang damai, monster langka dengan lebih dari 8.000 tempat tinggal Tao. Beberapa orang tidak takut pada Yun Xiaoyu, tapi mereka memang sedikit takut pada Yun Aning. Jangan lakukan itu lagi dan lagi. Dekret kekaisaran melangkah maju dan berkata, teratai bulan emas Jiuyuan Tiandao yang mereka berdua dapatkan terkait dengan apakah Churou dan saya dapat mencapai rumah 8.000 Dao, dan juga seberapa cepat Anda dapat mencapai alam 3 kesengsaraan kaisar. Jiuyuan teratai bulan emas Tiandao. Sangat berharga. Ketika San Hao Chang mendengar kata-kata itu, satu-satunya kekhawatiran di matanya ditutupi oleh keserakahan. Itu benar, teratai bulan emas Jiuyuan Tiandao terlalu berharga. Nilai Dao Wang tidak dapat diukur, terlebih lagi bagi Kaisar Dao. Yang patut disalahkan, aku hanya bisa menyalahkan kalian berdua karena mendapatkan bayi yang seharusnya bukan milikmu. San Hao Chang mendengus dingin, dan dengan sapuan telapak tangannya, pedang dewa, seperti naga biru yang pergi ke laut, menyapu dengan cepat, dan langsung menuju ke Yun Xiaoyu dan Sui Yun Liu. Xiaoyu, lari! Sui Yun Liu berteriak, Anda dan saya sama-sama mati di sini, tidak akan ada yang tahu. Aku tidak akan meninggalkanmu dan lari. Yun Xiaoyu mendengus dingin dan berdiri. Aku pasti akan melindungimu. Yun Xiaoyu berkata dengan tegas, bahkan jika aku mati di sini, kakak pasti akan tahu bahwa mereka membunuhku dan akan membalaskan dendamku. Kata-kata itu jatuh, Yun Xiaoyu memegang tangan, dan sebuah tarian muncul di telapak tangannya. Awalnya, danding itu hanya sebesar bola mata, namun tiba-tiba menjadi setinggi 100 kaki. Pergi, Yun Xiaoyu sendiri juga seorang Raja Tao yang mengerikan yang telah mendirikan lebih dari 4.000 rumah Tao.
Bahkan jika dia tahu bahwa dia dikalahkan oleh San Hao Chang, dia tidak mau duduk diam. Tiba-tiba, dinding yang kuno benar-benar bertabrakan dengan pedang dewa yang mirip naga. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga terdengar antara langit dan bumi. Saat berikutnya, Yun Xiaoyu melihat bahwa pedang naga yang berasal dari pemenggalan kepala sebenarnya diguncang kembali oleh dinding miliknya sendiri. Wajah Yun Xiaoyu terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Begitu sosoknya berbalik, dia ingin berbagi hal-hal luar biasa dan ritme air, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat sesosok tubuh berpakaian tinta, berdiri di belakang punggungnya, dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kamu, kegembiraan di wajah Yun Xiaoyu menghilang. Mu Yun tersenyum sedikit dan berkata, kembali. Mendengar ini, ekspresi Yun Xiaoyu menjadi jelek. Bukan karena dia menolak San Hao Chang. Ini pemuda bertinta, tapi, siapa pria ini? Yun Xiaoyu buru-buru mundur ke sisi Su Yun Liu, mendukung Su Yun Liu, dan melompat beberapa kali, jauh sekali. Saat ini, si Cao Yun juga muncul di samping mereka. Itu kamu. Yun Xiaoyu melihat si Cao Yun dan berkata dengan heran, si Cao Yun, kenapa kamu ada di sini? Si Cao Yun tersenyum tak berdaya, itu bukan karena dia. Siapa dia? Gurumu. Apa? Yun Xiaoyu tampak bingung. Guru apa? Si Cao Yun berkata tanpa daya, orang ini, yang mengaku sebagai suami majikanmu, aku tidak bisa mengatakan itu istrimu, kan? Suami tuanku, kata Yun Xiaoyu tertegun, Mu Yun. Apa, kali ini, si Cao Yun tercengang, namanya Mu Yun, apakah dia benar-benar suami majikanmu? Hampir di saat yang sama, si Cao Yun dan Yun Xiaoyu saling mengajak berkencan. Keduanya menjadi tenang, si Cao Yun melanjutkan, saya bertemu dengannya di daerah terlarang, dan kami telah bersama sampai sekarang. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Mu Yun, dan dia masih tuanmu dan suami dari Tuan Miao Xianyu. Saya hanya tahu bahwa kedua orang dewasa itu memang mereka masing-masing memiliki seorang putra bernama Mu Xuan Feng dan Mu Xuan Chen, dan mereka memang Mu. Tapi kalau dipikir-pikir, kedua tuan itu berada di ranah Kaisar Daotian. Sebagai suami mereka, belum lagi melampaui Kaisar, setidaknya mereka adalah Kaisar. Jadi aku selalu merasa orang ini berbohong padaku. Si Cao Yun berkata tanpa daya, aku akan bertanya padanya setelah melihat Su Yue. Yun Xiaoyu berkata tertegun saat ini, tentang Mu Yun. Aku juga tidak tahu, tapi aku hanya tahu namanya. Guru jarang menyebutkan itu. Saya selalu mendengarkan saudara saya Xuan Chen. Nama ayahnya adalah Mu Yun. Bagus, bagus. Mu Yun, di level penjahat Dao Wang, dia memang cukup kuat. Tapi betapapun kuatnya dia hanyalah seorang Raja Tao. Meng Zimo, kata-kata yang indah. Belum lagi alam Kaisar Daotian, itu adalah Master Kaisar Dao dan yang sebenarnya. Di lembah Xingyue, mereka disebut gadis kembar yang tiada taranya. Bagaimana menurutmu? Semua terasa janggal, dan saat ini, Mu Yun sudah menghadapi San Hao Chang. Melihat kemunculan Mu Yun dan si Cao Yun, San Hao Chang tidak terburu-buru untuk melanjutkan syuting. Ada yang mau ikut campur. Tidak jauh dari situ, Gong Sang Zhao memandang Mu Yun, melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, kamu harus memikirkannya, tidak mudah untuk ikut campur dalam urusan lembah Dewa Matahari Agung. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya benar-benar tidak berani memikirkan urusan saya sendiri, Kaisar dan Dewi Lembah Matahari Besar, tetapi Anda, apa yang perlu ditakutkan? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, dekrit publik, San Hao Chang mengangkat alis mereka. Alasan kenapa dia tidak langsung membunuh pemuda berpakaian hitam di depannya justru karena pukulan San Hao Chang barusan dengan mudah diselesaikan oleh pemuda berpakaian hitam itu. Sekarang, pemuda ini sangat acuh tak acuh. Tetapi bahkan San Hao Chang, meskipun itu adalah dekrit kekaisaran, mereka bahkan tidak mengenal orang ini. Di 100 alam hukum utara, ada banyak orang terkenal dengan kepala, wajah, dan ketenaran. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak mereka kenal atau pahami. Dan, mereka yang bisa memasuki matanya setidaknya harus berada di atas 5.000 istana Tao. Tapi, saya belum pernah mendengar atau melihat pemuda bertinta hitam ini. Mu Yun tersenyum dan berkata, kembalilah sekarang dan biarkan kalian semua mati. Meskipun, aku benar-benar ingin membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah San Hao Chang menjadi dingin. Jangan bilang itu kamu, bahkan Yun Aning ada di sini,
dan dia tidak berani berbicara seperti itu padaku. San Hao Chang berkata dengan acuh tak acuh, meskipun saya hanya membuka lebih dari 3.000 tempat tinggal Tao saat itu, tapi bagaimanapun juga, aku sekarang berada di alam perampokan kedua kaisar. Di kejauhan, ketika si Cao Yun mendengar ini, wajah cantiknya berubah dan dia berkata, bagaimana orang ini mencapai alam kesengsaraan kedua. Yun Xiaoyu buru-buru berkata, mereka memiliki kesempatan di sini. San Hao Chang telah mencapai alam kesengsaraan kedua dalam waktu yang sangat singkat. Itu rusak. Si Cao Yun berkata dengan cemas, awalnya, ada 7.000 kediaman Tao Muyun, dan saya pikir saya bisa menyentuh San Hao Chang, tetapi sekarang San Hao Chang telah mencapai alam kesengsaraan kedua, sulit untuk mengatakannya. Alam kesengsaraan kedua Kaisar Dao telah mengalami 2 transformasi, tetapi ini sangat berbeda. Bagaimanapun, San Hao Chang ini juga merupakan Raja Dao yang mengerikan dari 3.000 kediaman Tao yang tiba di Kaisar setelah menerobos. Jika Muyun adalah 9.000 tempat tinggal Tao, itu mungkin tidak menjadi masalah. Tapi Muyun hanya punya 7.000 kursi. Yun Xiaoyu mendengar arti di balik kata-katanya. Dalam kata-kata si Cao Yun, jika San Hao Chang tidak mencapai alam kesengsaraan kedua, apakah Muyun akan memiliki kekuatan untuk bertarung? Muyun ini, begitu kuat. Muyun memandang San Hao Chang tidak jauh di depannya, dan masyarakat memerintahkan beberapa orang, dan berkata sambil tersenyum, keluar dari sini, jika tidak, aku akan benar-benar membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah San Hao Chang menjadi semakin dingin. Yang mulia, jaga Gu Churou, saya akan membunuhnya, berhati-hatilah agar ketiga Yun Xiaoyu tidak melarikan diri. Jernih, Gong Sang Zhao segera mundur bersama Gu Churou dan yang lainnya. San Hao Chang memegang pedang dewa, memandang Mu Yun, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sendiri yang mendekati kematian, maka jangan salahkan aku. Siapa yang mendekati kematian? Aku masih belum tahu. Muyun tidak lagi berbicara omong kosong. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar ingin membunuh San Hao Chang, dan beberapa orang diperintahkan oleh publik. Lebih dari selusin Dao Wang yang mengerikan ini ditambahkan bersama-sama, dan jika mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, kali ini, mereka akan melakukannya dapat mencapai Dao Mansion di atas 8.000. Pada saat itu, saya akan bertemu dengan beberapa 8.000 rumah Tao lagi, dengan lubang hidung saya menghadap ke langit, menahan kesombongan saya sendiri, dan kemudian memprovokasi dia lagi, membunuhnya lagi, dan mempromosikannya lagi, mencapai di atas 9.000, itu sempurna. Setelah 3.000 tempat tinggal Tao seperti San Hao Chang menerobos menjadi kaisar, hal itu tidak akan membawa banyak manfaat bagi perbaikan takdir seseorang, tetapi hal itu pasti akan meningkatkan peningkatan tempat tinggal Tao miliknya sendiri. Kesedihan besar, Mu Yun mengambil telapak tangan dan menembaknya secara langsung. Pohon palem Buddha setinggi ratusan kaki turun dari langit dan menghantam langsung ke arah San Hao Chang. Kamu juga pantas mendapatkannya. San Hao Chang memegang pedang ilahi dan menunjuk ke arah langit, ujung pedangnya tetap bersinar, kecemerlangan tak berujung, dan tiba-tiba mengembun. Di atas langit, guntur tiba-tiba menderu, kilat menyambar dan angin bersiul, dan suaranya memekakkan telinga.